Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Mahdi dari IT 4504 dengan NIM 1303213121. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas sistem operasi mengenai pertemuan 14 membahas virtual mesin. Agenda dalam presentasi ini, topik utama dalam presentasi ini adalah konsep virtual machine, tipe hypervisor, para virtualization, full virtualization, processor virtualization, memory virtualization, dan input-output virtualization. Konsep dari virtual machine. Pada awalnya, konsep dari virtual machine ini muncul dikarenakan bila kita menginstal sebuah sistem operasi pada suatu komputer, maka hanya satu sistem operasi yang dapat dijalankan pada satu waktu oleh komputer tersebut. Dan dikarenakan hal tersebut, muncullah konsep dari virtual machine untuk agar satu komputer dapat menggunakan beberapa sistem operasi secara sekaligus dalam waktu yang sama ataupun simultan. Dan untuk menjalankan banyak sistem operasi dalam satu waktu, maka dibutuhkan banyak hardware dan mesin-mesin komputer lainnya. Dan hal tersebut tentu membutuhkan biaya yang besar dan juga sumber daya yang tidak sedikit. Sehingga dari masalah tersebut muncul konsep yang dinamakan dengan virtualization. Konsep virtualization ini memberikan kemungkinan satu mesin komputer, satu resource dapat menjalankan banyak operating system dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dengan konsep virtualization memungkinkan menjalankan banyak operating system dalam satu hardware. Nama dari aplikasi yang dapat menjalankan konsep virtualization ini adalah VM atau virtual machine. Agar solusi virtualisasi tersebut dapat dijalankan adalah dengan menggunakan virtual machine monitor atau VMM atau juga virtual machine manager seperti di sini. Ini merupakan software yang bekerja di antara hardware dan VM untuk menjalankan mesin dari VM. Maka dibutuhkannya jembatan antara VM-VM yang ada dan juga hardware atau mesin komputer. Itulah yang disebut dengan virtual machine monitor atau juga disebut dengan hypervisor. Fungsinya adalah agar memungkinkan VM-VM ini dapat bekerja dalam satu komputer. Di sini hypervisor pun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hypervisor runs on a bare metal, yang dimana hypervisor berjalan di level hardware. Host komputer adalah yang menjadi hardware tersebut. Hardware adalah yang menjadi host komputer. Virtual machine monitor yang berfungsi sebagai jembatan antara virtual machine dengan hardware dan bekerja langsung antara hardware dan setiap virtual machine. Contoh dari aplikasi virtual machine yang menggunakan hypervisor run on bare metal adalah VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, dan lain-lain. Hypervisor runs on a host OS, di mana hypervisor berjalan di atas sistem operasi utama. Hypervisor atau virtual machine monitor menjadi jembatan antara virtual machine dan operating system. Pada hypervisor runs on a host OS ini lebih sering digunakan ataupun lebih digunakan pada kalangan umum karena lebih mudah untuk diimplementasikan dan digunakan. Contoh aplikasi yang menggunakan hypervisor runs on a host OS ini adalah VMware Workstation dan Oracle VM VirtualBox. Yang dimana biasanya pada penggunaan ini adalah misalnya kita menggunakan Windows dan mendownloadkan Oracle VM VirtualBox, maka kita akan dapat menggunakan sistem operasi Linux ataupun Ubuntu dan yang lainnya. Untuk yang berikutnya adalah para virtualization dan full virtualization. Karakteristik dari para virtualization adalah VM tidak mensimulasikan perangkat keras dan digunakannya API khusus yang harus digunakan oleh guest OS yang dimodifikasi. Contoh dari virtual machine yang menggunakan jenis para virtualization adalah Xen, VMware ESX Server, dan untuk full virtualization ini adalah VM mensimulasikan perangkat keras yang cukup untuk memungkinkan guest OS yang tidak dimodifikasi untuk menjalankan secara terpisah.
Contoh dari aplikasi yang menggunakan full virtualization adalah IBM Family Virtual Machine, VMware Workstation, Parallels, dan juga VirtualBox. Untuk bagian prosesor atau CPU virtualization adalah terdapat dua cara utama untuk melakukan CPU processor virtualization. Cara pertama, mengemulasikan CPU sebagai software dan menyediakan akses ke resource tersebut seolah-olah bahwa suatu software itu dapat berjalan di dalam environment yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kita menjalankan aplikasi berbasis Windows di sistem operasi Linux. Dan untuk cara yang kedua adalah memvirtualisasikan prosesor. Pada tahap ini bukan mengenai processing time atau scheduling. Bukan prosesor yang divirtualkan kemudian digunakan, tapi ini lebih kepada penggunaan waktu prosesor oleh prosesor fisik atau pemanfaatan processing time dari host virtualisasi. Untuk bagian memory virtualization, di sini setiap virtual machine yang berjalan itu seluruhnya dimasukkan ke dalam sebuah memori di physical memory. Pada saat virtual machine ini run, dia akan melakukan page sharing sehingga beberapa frame dalam memori dapat digunakan secara bersamaan sekaligus dalam beberapa virtual machine. Dan selanjutnya adalah I/O virtualization. Di sini setiap guest OS akan mengira bahwa ia memiliki sebuah disk. Hypervisor akan menciptakan sebuah disk virtual yang berisi file kosong yang besar pada disk fisik muncul sebagai disk untuk guest OS. Hypervisor akan mengubah blok menjadi offset file untuk input-output. Dan DMA akan membutuhkan alamat fisik sehingga hypervisor pun perlu menerjemahkan alamat virtual tersebut. Dan sebagai contoh lain, budaya I/O virtualization adalah ketika kita menggunakan beberapa virtual machine sekaligus 2 atau 3, maka virtual machine tersebut dapat terhubung ke dalam WiFi yang sama sesuai dengan OS utama. Dan selanjutnya, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.